Di sini? Jual obat peninggi ya. Apa-apa kamu jual peninggi. Ustadz Asari bagaimana? Jelas suara? Assalamualaikum. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan, Ustadz Asyarahim, Ustadz Mutawali, Ustadz Syukur Haniru, Ustadz Safar, Ustadz Hasan Bahrun. Ustadz Hasan Bahrun lagi radionya lagi ini. Ini red. Hasan. Ini sebentar. Untuk sementara kita masih tes dulu suara ya. Nanti kita sepakati jam 10:05. Kita lihat kondisinya, kalau memungkinkan kita mulai, langsung kita mulai. Suara saya bagaimana? Jelas kedengaran di teman-teman sekalian? Jelas. Sama saya jelas. Mantap. Sambil menunggu yang lain, kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mute semua atau belum nih? Belum dimulai. Nanti kalau dimulai, saya akan mute semuanya. Jadi cuman Pak Kiai yang berbicara. Ya, ahlan Ustadz Sairul. Ahlan Ustadz Arsyid Saleh. Ahlan. Ustaz, kenapa nggak buat YouTube-nya untuk SAW, Ustaz? Keren nggak ini? Insya Allah ini dari hasil ini bisa kita share di YouTube. Tadinya mau ini, tapi mungkin belajar dulu dari ini dulu. Yang penting ini rapi. Gagal latarnya. Ini seharusnya ada latarnya Pak Kiai, tapi karena tadi itu kita terlambat menginstal laptopnya Pak Kiai, jadi kita itu pakai itu backgroundnya dipakai ini saja. Bisa dibuat itu kalau Zoom latar kayak gitu di Zoom. Ya, yang penting pakai fisik. Iya. Selamat bergabung. Redmi. Ananda. Padilawaran Habibi. Redmi. Harune. Ya, selamat bergabung Ananda Lisnawati Baharudin dari mana? Jakarta ya. Ustaz Arsyid, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Insya Allah jam 10:05 kita akan mulai. Di 2 menit lagi. Tidak apa-apa. Ya, bagaimana? Sekarang masih tes dulu ini ya, ngetes. Dan ini kita sudah mulai rekam. Oh. Oke. Sudah. Kepala antum sehat? Alhamdulillah, ini sehat yang dilihat gitu. Di mana? Jakarta atau di bawah nih? Ini di depan rumah Pak Kiai ini. Ya, rumah. Ya. Sekarang tidak apa-apa, bebas. Suara-suara tidak apa-apa. Ini ngetes saja suara ini. Nanti kalau dia sudah 1 menit lagi kita mulai. 1 menit lagi kita akan mulai. Ya. Pak Kiai bagaimana? Kedengaran suaranya Pak Kiai? Pak Kiai bagaimana? Kedengaran suaranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya ke sana sebentar. Kepala kedengaran suara. Sudah.
Tetar dilantinya banget. Sama kita Kak. Mana? Pagi sudah kelihatan? Kelihatan. Mantap, mantap. Sudah? Satu. Kelihatan saya? Sudah kelihatan. Ingat, kacamatanya kurang. Lihat dulu, sudah pakai kacamata. Oke. Siapa yang putar Kalau ceramah lihat itu? tulisan kaki. Lihat tulisan tidak pakai kacamata. Oke. Bagaimana penerimaan suara di situ Pak Kiai? Aman? Aman, suara aman. Oke. Oke, kita siap-siap mulai. Saya disampaikan kepada Coba semua. headset. Mungkin nanti headsetnya speakernya saya nonaktifkan dulu ya. Sampaikan dulu. Masuk saja sini. Oh, ini saya. Kita pakai itu tadi terang. Mana satu? Masuk. Oke, saya sebagai selaku moderator mengambil alih sekaligus operator. Bagaimana suara saya? Bisa didengar semuanya? Kalau bisa didengar, minta tolong angguk. Saya sengaja ini mute suaranya. Bagaimana? Kedengaran? Mohon diangguk kalau kedengaran. Oke? Oke. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian online kita pada pada kesempatan kali ini dengan sama-sama ucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kajian online kita pada kesempatan kali ini temanya adalah al-bala, dalam hal ini COVID ya, dimaknai diartikan COVID-19 dalam perspektif Al-Quran yang dibawakan oleh Pak Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin LCMA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi. Mungkin tidak disebutkan namanya satu-satu. Kami sebagai selaku operator mengucapkan dan moderator mengucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan agenda kajian online kita ini berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya ini bagian dari kegiatan dari salah satu program kegiatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asy Abdul Wahid di tengah kondisi suasana yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, harus menjaga social distance, makanya inisiatif dari program kerja Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asy Abdul Wahid ingin mengadakan kajian Islam online. Dalam hal ini yang dibawakan langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Asy Abdul Wahid Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin LCMA. Sebelum memulai, saya terlebih dahulu menyampaikan terkait dengan kurikulum vitae ya, CV Pak Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin LCMA, lahir di Bau-Bau 14 Maret 1973. Pendidikannya min Bau-Bau, lulusan 85. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam kurun setahun di situ. Kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Gontor dari 86 dan tamat 92.
sempat melanjutkan Institut Pendidikan Darussalam selama setahun, dan kemudian meneruskan pendidikan di Universitas Islam Madinah di Madinah dari tahun 99 sampai 2000 Universitas Islam Madinah dari 93 sampai 97. Nah, kemudian di tahun 99 melanjutkan sekolah S2-nya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah dari tahun 99 tamat 2002. Terkait dengan karya tulis, ada beberapa karya tulis, 4 karya tulis dan berbahasa Arab, dan karya tulis yang satu berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia ini tesisnya sendiri. Yang pertama Al-Ahkam Ziyadah fi Shalah. Kemudian karya tulis yang kedua Al-Imam Al-Ghazali wa wujuhu fi nizamil hisbah. Karya yang ketiga yang pernah ditulis adalah I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tahqiq wa dirasah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ini tesisnya. Tesisnya ini nanti saya coba bagikan. Bisa dilihat musibah al-bala dalam Al-Quran, memahami dan cara menyikapi. Jadi tema yang kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini sebenarnya tidak jauh dari kapasitas Pak Kiai selaku membahas tentang ini gitu, karena ini juga bagian dari tesis yang yang beliau tulis. Kemudian sekedar informasi, sebenarnya karya ini akan mau dibedah di mana? Bedahnya di acara milad, namun karena ada halangan ketika di acara milad itu, ya jadi karya Pak Kiai belum bisa dibedah dan belum diterbitkan hingga sekarang. Memang ada rencana diterbitkan dan akan dibedah sebagaimana perencana yang direncanakan ketika milad. Nah, ini terkait dengan ininya tesis. Selain itu, pengalaman dalam berorganisasi Pak Kiai pimpinan Pondok Modern sebagai pimpinan Pondok Modern Asy Abdul Wahid dari 2004 hingga sekarang. Kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bau-Bau periode 2019 sampai 2024. Kemudian juga masuk dalam tim Dewan Hakim Provinsi Cabang Tahfiz dan Tafsir. Pak Kiai juga adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asy Abdul Wahid. Itu selebihnya itu, istilahnya lain-lainnya terkait demikian. Untuk acara kajian online kita ini, ya, pemaparannya nanti kita beri kesempatan dulu kepada Pak Kiai sebagai pemateri memaparkan apa itu al-bala, apakah bisa dimaknai dengan konsepnya sebagai COVID-19 dalam perspektif Al-Quran. Nanti kita dengarkan sendiri. Setelah pemaparan, nanti selanjutnya ada sesi tanya-jawab ya. Sesi tanya-jawabnya ini bisa melalui 2 cara. Yang pertama, bisa mengklik tombol angkat tangan. Jadi di pojokan itu bagian kanan nanti ada saya selaku operator, moderator akan mempersilahkan. Itu yang face to face langsung, jadi diizinkan untuk ngomong. Kemudian yang selanjutnya kalau umpamanya tidak mau muncul mukanya, mau cuman ini, ya silahkan ditulis di pesan message gitu. Secara umum gambarannya demikian. Untuk kita kembali ke jalannya acara, kita langsung saja dengarkan pemaparan dari pemateri Pak Kiai Haji Abdul Rasyid Sabirin LCMA dengan tema al-bala
dalam hal ini COVID dalam perspektif Al-Quran. Ya, kepada mungkin Pak Kiai, kami persilahkan. Sebelumnya tes dulu ininya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, serta kajian online dengan tema Al-Bala fil Quranil Karim, yang nanti kemudian kita menyinggung tentang COVID-19 ini. Pertama, hamdan wa syukran lillah, kita bisa bersilaturahmi lewat media online ini dalam rangka untuk kajian yang sifatnya memang serba singkat dan dadakan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita semua untuk saling berbagi, memperkuat bagi kita yang muslim keimanan kita tentang masalah al-bala ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau dari al-bala ini juga mampu memberikan keyakinan yang lebih kepada kita semua. Sesungguhnya tesis yang saya buat ini ketika saya mengikuti pendidikan di sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, ini adalah hasil dari makalah Ulumul Quran, kajian tematik tentang al-bala. Saya tertarik dengan al-bala ini karena kalau kita sebut bala, ini sebetulnya kita bagi orang buton dan bagi orang bau-bau tidak terlalu asing. Saya dari kecil juga sering mendengar kata al-bala itu. Biasanya kalau ada sesuatu yang sifatnya tidak bagus, tidak sopan, itu bisa dihubungkan dengan bala. Misalnya, nih, satu contoh yang mungkin nanti kemudian dari sinilah mungkin latar belakang saya kemudian mengangkat al-bala. Kita biasanya kalau lewat di depan orang tua tidak tabe, ya, tidak permisi, kalau bahasa kita tabe, itu biasanya kita dimarahi sama orang-orang tua dan ada ungkapan yang kadang-kala disampaikan, kalau lewat depan orang tua itu tabe-tabe nanti kamu kena bala. Kemudian kita juga kadang-kala yang saya rasakan sendiri kalau ada orang tua kita dulu malu masih kecil sudah naik haji dan lewat ternyata songkonya ada di bawah, misalnya kita hampir langkahi atau kita lewati, itu juga ada yang komentar, hati-hati lewat di situ nanti kamu kena bala. Lain dari itu juga kadang-kala kalau kita lihat ada orang yang mungkin jatuh dari motor, kecelakaan, nah itu juga tidak jauh juga bahasanya, mungkin dia bala sama orang tuanya ini karena tadi ketika dia keluar naik motor tidak izin-izin. Ada juga yang masa kecil kita dulu kita sering panjat pohon misalnya, ada buahnya, ketika mau diambil ternyata ada yang jatuh, ya itu juga dihubungkan. Ini dia jatuh ini karena tidak izin sama orang ini, dia kena bala dia ini. Maka saya coba untuk mengangkat karena kajian dalam surat Al-Fajr itu ada di dalamnya dikatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Artinya kalau kita coba lihat itu, adapun Allah jika menguji manusia dengan sesuatu yang menyenangkan, maka komentarnya Tuhan memuliakan saya. Tapi kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, komentarnya Tuhanku telah menghinakan saya. Jadi posisi ketika
dua ini yang saya dapat dalam surat Al-Fajr. Sementara yang kita dapati di masyarakat al-bala itu sepertinya konotasinya negatif. Saya mencoba ini mengangkat menjadi sebuah tesis. Kalau saya coba periksa kamus-kamus bahasa Indonesia, memang hampir disampaikan bahwa al-bala ini kata, asal katanya memang dari kata Arab yang sudah menjadi kata Indonesia, tetapi kemudian artinya itu hampir-hampir mengarah kepada kesengsaraan, kehancuran, kemalangan, musibah, dan lain sebagainya. Sehingga saya kemudian mencoba untuk mengkajinya, karena di dalam Al-Quran ternyata namanya al-bala itu tidak mesti semuanya berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya sengsara, sesuatu yang sifatnya kemalangan, kehancuran. Justru kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada ayat, di dalam ayat itu berbunyi, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Bala itu ternyata ada yang sesuatu yang dengan kebaikan, ada juga sesuatu dengan yang tidak baik, positif dan negatif. Umar sendiri pernah berkata, buli nabi tara'if fasabarna wa buli nabi sara'if falam nasbir. Kata Umar, kita jika diuji dengan kesusahan kita dapat bersabar, namun jika kita diuji dengan kemudahan kita tidak dapat bersabar. Nah, inilah yang kemudian mencoba untuk saya mengkaji, dan ini tematiknya ini maudhu'i ya. Kalau dalam kajian tafsir itu cara mengkaji Al-Quran, karena ya Al-Quran yang menjadi contoh, judulnya Al-Bala'atul Quranil Karim. Saya mengambil satu metode kajian tafsir, karena ada ijmali, ada tahlili, ada muqaran. Saya ambil maudhu'i. Maudhu'i itu artinya kita mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan al-bala tadi. Dan ternyata saya dapatkan ada 33 ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang al-bala tadi, lewat kata al-bala sendiri langsung ya. Oke, sehingga kemudian saya mencoba, karena secara metodologi ini harus dikumpulkan, itu ada 33. Dari 33 ayat tadi, ada ternyata 10 yang menunjukkan pengertian al-bala al-khair, ujian dengan kebaikan. Ada 11 yang menunjukkan al-bala bisyar, bala, ujian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, saya kemudian melihat bahwa ternyata al-bala itu tidak mesti dia hubungannya selalu dengan musibah. Al-bala itu tidak mesti kesengsaraan, tetapi kenikmatan juga masuk kategori al-bala. Jadi bala itu ternyata terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya dengan kenikmatan, ada yang sifatnya dengan kesengsaraan. Memang sih kemudian yang berkembang dalam pemikiran kita, kalau ada orang yang jatuh dari motor, bala. Kalau ada orang yang dapat motor baru, bukan bala. Kalau ada misalnya orang yang dicopot dari jabatannya, itu bala. Tapi kalau ada orang yang sedang dikasih jabatan baru, bukan bala. Memang kadang-kala kalau ada orang jatuh, ada orang non-job dan sebagainya, ya kita anggap itu ujian dan cobaan. Tapi kan tidak pernah kita bilang bahwasanya ada orang yang diangkat jadi kepala dinas, Pak hati-hati itu bala. Tidak pernah juga kita bilang sama wali kota yang diangkat itu, Pak hati-hati itu bala. Sementara di dalam Al-Quran memang al-bala itu untuk dua sisi, yaitu ujian kebaikan dengan ujian yang sifatnya yang tidak bagus. Ya. Di dalam Al-Quran banyak hal yang kemudian kalau kita kumpulkan, saya coba sampaikan di sini. Misalnya macam-macam al-bala ya. Al-bala bil khair itu selamat dari siksa musuh misalnya. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49. Saya ambil saja contohnya.
wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ini satu contoh saja bahwa bala bil khair, ujian dengan kebaikan itu manakala kita diselamatkan. Ini Musa ini diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian ada lagi bala bil khair itu kemenangan dalam perang. Kemenangan dalam perang juga masuk kategori bala bil khair. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 17, walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan innallaha samii'un alim. Kemudian ada juga bala bil khair itu dengan kedudukan dan kekuasaan. Ini dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqarran indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini berkenaan dengan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ini orang yang mendapatkan ujian yang sangat enak. Dia adalah seorang nabi, kemudian dia juga seorang raja, diberikan kenikmatan, tetapi Sulaiman menjawabnya sebagai ujian. Liyabluwani aashkur am akfur, untuk menguji saya apakah saya mampu bersyukur atau menjadi ingkar nikmat. Kemudian di sisi lain bala itu juga ada yang bala bisyar, ya, bala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ayat yang pertama justru erat hubungannya dengan apa yang kita rasakan hari ini tentang COVID ini, virus corona ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155, firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Basyirus sabirin. Itu diantaranya. Nah, larangan untuk menikmati fasilitas yang dimudahkan didapat ini juga masuk. Ini berhubungan dengan Bani Israel yang memang pada hari Sabtu mereka itu mempunyai perayaan, tetapi justru hari Sabtu itu ketika mereka ke laut tidak dapat ikan, tapi kalau hari Sabtu itu banyak ikan yang disiapkan, diuji. Dia mampu beribadah dengan baik atau mau cari urusan ikan untuk mendapatkan dunianya tadi. Kemudian ujian harta, walanabluwannakum walatublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini surat Al-Imran ayat 168. Kekalahan perang, kemudian juga ada penyembelihan anak. Inna hadzal lahuwal bala'ul mubin. Ini Nabi Ibrahim ya, yang diuji oleh Allah harus menyembelih anaknya Ismail. Padahal Ismail ini anak yang ditunggu-tunggu, anak sematawayang, tahu-tahu diminta untuk disembelih. Tapi ternyata tabah tetap Ibrahim, jalankan perintah Allah, ternyata Allah menggantinya dengan domba, sehingga Nabi Ibrahim lulus dalam ujiannya tersebut, keimanannya baik. Nah, ini kemudian yang menjadi hubungan kita dengan hari ini, COVID ini, jelas ini menurut saya adalah ujian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Al-bala bisyar, boleh dikatakan juga ini bagian dari musibah, sudah cocok dengan pandangan secara umum ya. Kemudian apa yang diharapkan dari kajian ini, adanya sikap. Di dalam kajian Al-Bala fil Qur'anil Karim, kalau kita klasifikasi manusia ini kan kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya, itu ada 3 ya. Ada yang sifatnya betul-betul beriman, muttaqun. Kemudian yang kedua, ada yang memang kafir, tidak mau beriman sama sekali. Walladzina kafaru. Kemudian ada juga golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik.
Jadi orang-orang yang hanya istilahnya pragmatis, mengambil keuntungan mana yang menyenangkan. Kalau ujian dan cobaan ini jatuh kepada orang beriman, kalau ujian yang enak-enak, yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya yang diharapkan dia mampu bersyukur. Kalau yang tidak menyenangkan, ya dia harus mampu bersabar. Ternyata kunci untuk menjalani ujian Allah itu cuma dua, syukur dan sabar. Kalau orang kafir bagaimana? Apakah juga mereka masuk dalam tatanan orang yang diuji oleh Allah? Dalam pembahasan Al-Bala fil Quranil Karim, mereka masuk juga orang yang diuji oleh Allah. Ya. Ujiannya apa? Ya, dia sebetulnya harus keluar dari kekafirannya, karena kafir sendiri itu adalah bagian dari ujian. Ya, bagian dari ujian. Ujian dalam bentuk yang lebih besar. Dia harus mengalahkan kekafirannya. Artinya, dia sebetulnya sebagai orang kafir dituntut untuk bisa mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hubungannya, kemudian kalau orang munafik, ya orang munafik ini diinginkan agar supaya tidak hanya mengambil keuntungan, artinya kapan menguntungkan dia merasa bersama, kapan tidak menguntungkan dia merasa saya bukan bagian dari mereka. Saya kira tiga kelompok ini kalau kita hubungkan sekarang ini di COVID ini masih ada juga, dan mudah-mudahan al-bala yang kita bahas kita hubungkan dengan COVID, maka kita kemudian bagi orang yang beriman, ya COVID ini saya anggap itu masih tetap bagian dari ujian dan cobaan Allah, cobaan yang tidak menyenangkan. Kita diharapkan untuk tetap beriman. Yang kedua, kita bersabar, ya, kita bersabar. Sambil bersabar tadi itu banyak hal yang kita harus lakukan, kita kaji ulang apa yang salah dengan kita. Tetapi yang paling utama adalah kita harus menimbulkan keimanan yang tinggi. Kemudian bagi orang kafir, ya mungkin kalau saya lihat ada beberapa video yang kita nonton kadangkala seperti di barat, bagaimana caranya Allah mengajari mereka supaya keluar dari kekufuran mereka. Mungkin dengan COVID ini ada beberapa mungkin yang merasa baik secara individu ataupun negara Allah itu tidak hadir, mereka superpower, mereka orang misalnya dengan kota terbersih, negara terbersih, tapi dengan COVID ini tidak menjamin kebersihan itu mampu menghindar dari COVID, tidak mampu ternyata kegagahannya itu menghindar dari COVID. COVID yang diizinkan oleh Allah itu dengan sedikit virus ini saja sudah menghebohkan dunia. Terlepas dari COVID ini katanya buatan orang, tapi saya lebih mengimani untuk mengatakan bahwasanya bagaimanapun juga dia adalah bagian dari ujian dan cobaan, dan orang kafir tetap pun diuji. Ya. Bagi orang-orang kafir yang mungkin akan terenyuh, akan mendapatkan hidayah, bisa jadi gara-gara COVID dia masuk Islam. Kalau orang-orang kita orang Islam ada juga yang sakit katanya penyembuhannya dengan mengaji, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu juga bagian dari yang bisa kita lihat bahwasanya ternyata untuk menambah keimanan orang Islam itu harus dikasih ujiannya dalam bentuk COVID itu tadi. Itu dari satu sisi. Nah, kalau orang munafik, ya kadangkala ya banyak hal ya. Munafik ini kan istilahnya orang yang mengambil keuntungan saja. Munafik ini. Kalau mudabdabina, istilahnya mereka ini adalah orang yang tidak ke barat, tidak ke timur, di mana posisinya menguntungkan, dia ambil posisi. Kalau tidak menguntungkan, dia sama orang grup A. Kalau dia menguntungkan, tidak mau pokoknya disalahkan, tidak mau dianggap bahwasanya harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Maka al-bala ini sesungguhnya adalah kajian yang tadinya itu ingin menyeimbangkan antara bahwasanya bala itu bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan juga masuk. Cuma kalau konteksnya COVID ini, dia masuk kategori yang tidak menyenangkan. Sikap kita, sekali lagi, kalau kita orang yang beriman, ya mungkin supaya bertambah keimanan kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu ini, hari ini juga kan kita tidak tahu ini siapa yang kena ini. COVID ini kadangkala ada orang yang kenanya di tempat-tempat yang tidak bagus, mungkin mungkin kata orang bilang ya wajar, tapi kalau dia orang baik, orang tidak ini tetap kena juga kan kasihan juga. Jadi segala sesuatunya berpulang kepada keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kalau yang non muslim diminta untuk keluar dari cover
dari kufurnya untuk masuk ke meyakini Yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah itu adalah yang mengatur segala-galanya, bukan dia, bukan seperti itu. Saya kira mungkin itu kajian yang bisa saya sampaikan, nanti berkembang di dalam diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kiai pemaparannya. Sebagaimana kita dengarkan sama-sama, dalam hal ini bala itu bisa disikapi dua sisi. Bala sebagai keburukan dalam tanda petik dan bala sebagai kebaikan. Untuk itu mungkin dari partisipan yang ada, teman-teman ada sekiranya yang mau bertanya, tata cara bertanyanya, silahkan mengklik ikon angkat tangan. Nanti saya selaku moderator mempersilahkan untuk berbicara gitu. Kalaupun istilahnya tidak mau angkat tangan, ya bisa juga menulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Ya. Kami ulangi. Kedengaran ya. Kami ulangi, yang mau bertanya tinggal mengirimkan ikon angkat tangan biar istilahnya dipersilahkan oleh moderator untuk bertanya terkait dengan konsep bala, mempertanyakan apa yang ditanyakan dipakai. Sejauh ini belum ada pertanyaan, baik di grup chat juga belum. Bagi teman-teman, para partisipan yang ingin bertanya, silahkan tinggal mengklik ikon bertanya ya. Biasanya itu ada reaction, ada pojok kanan, di situ ada angkat tangan dan jempol ya. Angkat tangan saja, nanti saya persilahkan untuk bertanya. Ya, mungkin silahkan ada yang bertanya. Mana disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwasanya al-bala dalam hal ini COVID bisa dimaknai dalam dua dan disikapi dua sisi. Yang pertama sebagai ujian, yang kedua sebagai kebaikan. Jadi tidak serta-merta semuanya itu bala itu konotasinya negatif. Dalam hal ini bisa juga yang namanya keburukan bisa membawa seorang hamba menjadi lebih baik. Ya, mungkin bisa juga dianalogikan sebagai obat. Rata-rata kan obat itu pahit. Tapi sebenarnya yang pahit itu yang menyembuhkan. Mungkin ada yang bertanya, masih waktu kita masih ada, jadi kami masih mempersilahkan. Tata cara bertanyanya tinggal mengklik reaction atau icon angkat tangan, biar kami mempersilahkan siapa yang bertanya. Ya, silahkan. Ini terus terang ini mungkin bagian dari ini hal yang baru ya. Mungkin ada yang sudah memakai, tapi mungkin mayoritas di kita ini yang bergabung kali ini rata-rata masih baru menggunakan
aplikasi Zoom, jadi mungkin masih meraba-raba, jangan sampai ada yang bertanya tapi tidak nih. Ya. Atau yang mau bertanya nanti saya dari sini mempersilahkan untuk mengaktifkan speakernya. Yang mau bertanya Halo, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Oh, silahkan mengaktifkan speakernya, klik di pojok itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama boleh? Nama Baso Irham. Oh, Baso Irham, ya Maaf, silakan. maaf Ustadz, saya terlambat masuk tadi. Saya iya. terlambat mengikuti pembahasan kita dan jaringan juga Yes. agak kurang bersahabat sehingga apa yang disampaikan sama Pak Kiai kurang jelas. Mungkin bisa dipaparkan mungkin kesimpulan dari penjelasan Pak Ustadz tadi. Mungkin beberapa yang diulang kesimpulannya. Karena saya terlambat masuk tadi Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, Pak Baso Irham dimaklumi. Mungkin Pak Kiai bisa mengulang kembali dalam hal ini menyimpulkan apa dari tema kajian yang kali ini, mungkin bisa disimpulkan biar yang lain-lain yang datang tadi belakangan bisa mengikuti. Ya, silakan Pak Kiai. Persilakan. Baik, terima kasih untuk Baso Irham ya. Memang dari awal tadi ini kajian kita tentang al-bala. Bala itu kalau secara bahasa Indonesia yang terpapar dan tergambar di dalam pikiran kita itu selalu konotasinya negatif ya, musibah, kecelakaan. Tetapi dalam Al-Quran ternyata bala itu tidak mesti harus hal-hal yang negatif. Al-Quran kemudian menyampaikan bahwa al-bala itu ada dua modelnya. Al-bala asyar, ujian dan cobaan dengan keburukan. Kemudian al-bala al-khair, ujian dan cobaan dengan kebaikan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang baik sebagai ujian. Orang yang diuji dengan kebaikan bukan berarti lantas nilainya orang itu berarti baik, tidak. Dan orang yang diuji dengan keburukan bukan berarti orang itu kemudian jelek atau buruk, tidak. Namanya ujian, baik untuk dengan kebaikan ataupun dengan keburukan, sama-sama bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang baik-baik itu dapat ujian yang tidak baik. Apakah dia tidak baik? Tidak. Banyak orang yang tidak baik itu dia fine-fine saja kehidupannya, enak-enak saja. Apakah dia itu dianggap termasuk orang yang tidak baik atau baik? Juga tidak demikian. Jadi ayatnya yang menguatkan adalah fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia kalau diuji dengan sesuatu yang enak, yang nyaman, dikasih kedudukan, dikasih harta yang melimpah, maka dia punya keyakinan Tuhanku telah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau dikasih kesempitan, diangkat menjadi pejabat, hartanya berkurang, dimiskinkan, kadangkala ada pemikirannya bahwasanya Tuhan menghinakan dia, padahal tidak. Dua-duanya adalah ujian dan cobaan. Yang diuji dengan kebaikan, Allah cuma minta satu, dia mampu bersyukur. Yang diuji dengan yang sesuatu tidak baik, Allah cuma minta satu, dia mampu bersabar. Nah, dua inilah yang menjadi kunci untuk kita menghadapi al-bala, ujian dan cobaan di atas dunia ini. Terhadap COVID-19, virus corona ini, ya ujiannya memang bisa dari dua sisi. Dari sisi yang tidak baik, ya memang bagaimana kita bilang tidak baik, ini ada orang yang meninggal, ada yang setengah mati, sampai hari ini pun
kita ada yang lockdown, misalnya ada beberapa negara yang lockdown, bikin sengsara, bikin susah, ada juga yang PSBB dan lain sebagainya. Hikmahnya kalau bagi orang yang merasa ini adalah bagian dari musibah, ya dia harus mampu bersabar. Bersabar segala-galanya. Kita tahun ini luar biasa, Ramadan kita dirumahkan. Ya, mungkin ada beberapa daerah yang tidak dirumahkan, ibadahnya maksudnya, beribadah dari rumah, padahal dengan kita keinginan yang tinggi untuk beribadah di masjid secara bersama-sama, tapi untuk memutus mata rantainya, ya harus bersabar. Di satu sisi dia ujiannya dengan kebaikan. Maksudnya kebaikan ini orang ternyata harus mampu mengintrospeksi diri. Mudah-mudahan bisa keluar dari kepongahannya, dari kesombongannya, dari anggapan bahwasanya Tuhan tidak mempunyai apa-apa, jadi mempunyai apa-apa. Nah, ini mungkin yang kita bisa hubungkan dengan COVID-19 terhadap kajian Al-Bala dalam Al-Quran. Sehingga kita orang Islam memang bisa dari dua sisi ini, kita harus bersabar dan bisa harus meningkatkan keimanan. Bagi orang yang tidak beriman, misalnya orang kafir, ya mudah-mudahan dengan adanya COVID ini dia mampu merubah pandangannya kepada Yang Maha Kuasa, lebih yakin, bahkan kalau bisa dia beralih, itu juga lebih bagus ya. Mungkin yang kita lihat di media sosial di Barat ada beberapa negara memang yang tidak boleh azan sama sekali. Hari ini mereka justru minta supaya azan itu dikumandangkan karena katanya ternyata COVID ini dia tidak bereaksi kalau ada Al-Quran dibacakan atau ada azan. Saya kira mungkin itu ya sekilas yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin menanggapi Baso Irham. Pak Terima Baso kasih silakan. Pak Kiai. Saya sedikit menanggapi yang dari bagian terakhir bahwasanya beberapa daerah yang di luar negeri menyatakan bahwa ketika azan virus COVID ini tidak bergerak. Nah, ini kan bisa dikatakan bertolak belakang dengan keputusan-keputusan yang kita dengar pada saat ini yang menjadi polemik. Keputusan Kementerian Agama yang sedang melarang kita untuk berjamaah Jumat. Nah, saya ingin menanyakan pandangan Pak Kiai sendiri tentang hal ini, karena menurut pendapat pribadi saya seharusnya pemerintah membagi wilayah ini di mana wilayah ini menjadi beberapa zona. Kita lihat dulu zonanya, jika zonanya merah ya mungkin ya diharamkan misalnya untuk sholat berjamaah. Namun jika zonanya masih kuning atau bahkan masih hijau, ini malah peraturannya disamaratakan. Nah, mohon pencerahannya Pak Kiai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mungkin didengar sendiri. Silakan menanggapi dari Pak Baso Irham, Pak Kiai. Baik, saya kebetulan adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutub Bau. Ya. Terhadap fatwa MUI nomor 14, memang setelah kajian ayat, kajian hadis, kajian kaidah-kaidah fikih, itu melahirkan beberapa poin fatwa dalam rangka menyikapi penyebaran COVID ini. Sesungguhnya kalau kita lihat konteks keindonesiaan, ya mungkin di Barat ada yang mengambil video tadi, kemudian dihubungkan dengan perdengaran azan tadi, kemudian ayat Al-Quran, dia tidak bereaksi, tidak bergerak. Saya kira ini bagian dari apa yang saya bilang tadi, ini sikap yang diambil oleh orang-orang kafir yang berusaha untuk dipahamkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih canggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memaksa mereka untuk mengerti dari satu sisi tersebut. Kalau kita di Indonesia, saya lihat ini
lebih kepada posisi bagaimana kita mencegah penyebaran ini. Maka posisi mencegah penyebaran ini MUI juga mengeluarkan fatwa sejak awal Maret, pas sudah didapat itu sudah mulai bergerak pertengahan Maret itu keluar fatwanya. Memang dalam fatwanya itu dia mempunyai dua sikap. Sikap yang pertama itu sikap fatwa nomor 4, manakala di suatu daerah itu penyebarannya tidak bisa lagi tertangani, maka wajib untuk tidak melaksanakan Jumat secara berjamaah, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Demikian juga dengan ibadah sholat 5 waktu, itu disarankan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Sholat tarawih juga disampaikan demikian, bahkan sampai sholat id juga disampaikan demikian. Tidak dikerjakan. Nah, yang menjadi masalah adalah kumpul-kumpulnya, karena sifat COVID ini adalah dia posisinya adalah pada saat dia berkumpul dan penyebaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kesehatan ya. Fatwa yang lain itu adalah fatwa nomor 5. Itu fatwa nomor 5 menyatakan bahwasanya jika dalam suatu daerah itu tidak masih terkendali, itu masih wajib ya, hukumnya masih wajib untuk sholat Jumat, tidak boleh diganti dengan sholat zuhur, dan masih boleh melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Sholat tarawih masih boleh. Saya mengingat kalau kita di bau-bau, karena ini berdasarkan tadi daerah yang kita sampaikan ya, kita di bau-bau itu di awal bulan suci Ramadan memang belum masuk ya, belum masuk zona merah. Sulawesi Tenggara sudah masuk, tapi kita bau-bau belum. Kita masih bertahan dan masih memberikan himbauan. Tetapi ketika beberapa hari kemudian, 3-4 hari kemudian ada yang terindikasi COVID, waktu itu disampaikan oleh pemerintah, Sekber COVID, maka kemudian peralihan itu kemudian langsung mengarah kepada diberhentikan semuanya dan dikontrol langsung oleh pemerintah. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa tidak salah kalau seandainya kita memakai kaidah agama yang kemudian menahan sesuatu yang mudarat itu lebih didahulukan daripada kita mengambil maslahat. Ya mungkin maslahatnya kita semua ingin agar supaya berkumpul, mengerjakan tarawih secara bersama-sama, sholat bersama-sama, tapi kalau seandainya itu ternyata dimungkinkan dari situ terjadi penyebaran karena kontak fisik, maka kemudian itu dilarang demi kemaslahatan. Toh yang dilarang kan bukan sholatnya, tetapi kumpulnya. Yang dilarang adalah berjamaahnya, tetapi kemudian secara esensi ibadah, sholat Jumat yang memang dimungkinkan untuk diganti dengan sholat zuhur tadi itu tidak dilarang. Saya kira mungkin itu jawaban saya, Pak Baso Irham. Ya, bagaimana Pak Baso Irham? Makasih pertanyaannya Pak Baso Irham. Saya lihat di sini ada yang mengajukan tangan. Assalamualaikum. Ada Ustadz Asy'ari Rahim. Kami sebelumnya Ustadz Yoni Sofyan tadi ancungin tangan. Oke. Ustadz Yoni Sofyan dulu, silakan. Iya. Ya, Ustadz Asy'ari Rahim antri ya abis ini. Ya, terima kasih sudah bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, dari penjelasan tadi tentang bala, bahwasanya Ustadz mengatakan bala itu kan tidak hanya berkonotatif pada keburukan, tapi ada juga yang baik. Pertanyaannya, bagaimana itu membedakan sesuatu yang baik itu bala dan yang bukan? Karena dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering berdoa meminta yang baik-baik. Jadi bagaimana membedakan ini kebaikan ini bala atau bukan? Terima kasih, itu saja mungkin yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus dari Yoni Sofyan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya bala itu baik gitu? Apa tolak ukurnya? Ya, kami persilakan Pak Kiai. Baik.
Kalau dalam Al-Quran ini memang ada, ya saya kasih contoh ini. Ini ada orang yang diangkat menjadi kepala dinas misalnya. Ini kan sesuatu yang menyenangkan, ya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang hampir setiap orang senang untuk diangkat jadi kepala dinas. Kalau kategori diangkatnya, ini masuk kategori balaan hasanan. Ini ujian dengan kebaikan. Tetapi bisa jadi ujian kebaikan itu apakah dia lulus apa tidak lulus ujiannya. Kita lewati dulu iklannya. Bentar. Halo Pak Kiai. Baik, saya teruskan ya. Iya, iya. Ini di HP saya ada yang masuk ini tuh. Oh, ada telepon masuk ya, biasa begitu. Biar saya lanjut saja dulu. Tapi ya kita lanjutkan. Baik, untuk menguji bahwasanya apakah baik atau buruk, ya ketika orang yang diangkat jadi kepala dinas, misalnya dia mampu bersyukur, karena sikapnya itu kalau baik itu harus bersyukur. Nah, tanda syukurnya adalah dia menjalankan tugas dengan baik, tidak sampai kemudian misalnya berbuat hal-hal yang dilarang, korupsi dan lain sebagainya. Kalau seandainya kemudian dia tidak mampu untuk memahami bahwasanya dia diangkat jadi kepala dinas, dia harus berbuat baik, tidak boleh korupsi misalnya, ternyata dia korupsi, kemudian dia ditangkap sama KPK misalnya. Nah ini kan dia berubah dari balaan hasanan tadi menjadi sesuatu yang buruk kan begitu. Saya juga berikan contoh yang lain, misalnya ada orang yang dapat mobil yang baru misalnya. Ini kan sesuatu nikmat sebetulnya, dapat mobil baru, bisa jalan-jalan pakai mobil baru. Tapi jangan sampai dia berubah manakala ternyata setelah itu dia tidak pandai bersyukur, jalan ugal-ugalan, kemudian dapat musibah, dari musibah kemudian dia masuk rumah sakit, celaka. Nah ini kan berubah. Oleh karena itu baik dan buruknya tadi itu satu, kembali ke kita dulu pertama, kita mampu tidak menilai ini baik atau buruk. Yang kedua, kalau sudah terjadi, memang itu bagian dari takdir Allah, tetapi saya yakin takdir itu ada juga dari kita kontribusinya. Maka kalau seandainya kemudian kita dapati sesuatu yang tidak baik, nah disitulah kemudian kita mampu untuk membaca bahwasanya ternyata ini baik untuk saya, baik tidak saya. Kalau seandainya tadi jadi kepala dinas, jadi kasih pilih, kamu diangkat jadi kepala dinas, nanti setelah 4 tahun ternyata kamu korupsi, setelah korupsi ternyata kemudian kamu ditangkap KPK. Mungkin dia memilih, terus yang diangkat jadi kepala dinas, sekretaris dinas saja. Kamu saya kasih mobil, kasih rezeki, dapat proyek, beli mobil baru, ternyata dulu pakai motor dia aman-aman saja, selamat selama puluhan tahun, pakai mobil baru 1, 2, 3 bulan, atau sudah kecelakaan yang menyebabkan kemudian dia dapat mara bahaya. Nah, di situ juga kemudian yang berubah. Jadi saya menganggap untuk membedakan yang baik dan buruk itu, pertama memang ya lihat dulu posisinya, memang namanya juga sakit itu balaan syar, yang namanya juga tidak diangkat jadi kepala dinas non job balaan syar, tapi jangan sampai di situ semua ada hikmah-hikmah yang tersendiri yang muncul setelah kemudian terjadi sesuatu setelahnya. Kalaupun dia ternyata mampu mengakhiri seluruh jadi orang kaya tapi baik, bagus, berbagi jadi kepala dinas tapi mampu mempertanggungjawabkannya, saya kira baik di kepala dinasnya, baik juga di akhiratnya, dunia dapat, akhirat juga dapat. Saya kira mungkin itu diantara gambaran untuk membedakan baik dan buruk. Oke, Saya terima kembalikan kasih. kepadamu terus. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Kiai, sangat jelas bagaimana tolak ukur dari pahala itu dari bagaimana mengukurnya dari sebuah konteks kebaikan ya. Kemudian penanya selanjutnya kami persilahkan Ustadz As'ari Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini posisinya di Pare ya, di lockdown ya? Iya, saya lagi di daerah red zone. Red zone ya, iya. Silakan. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Silakan, Ustadz As'ari.
Jadi ini yang mau ditanyain adalah karena alhamdulillah lumayan agak aktif juga dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti berbagi dan ini kan di sini. Hanya kadang di lapangan itu kami itu temukan hal-hal yang benar-benar miris gitu. Ketika orang-orang pada akhirnya agama itu apa? Jadi mereka udah nggak terlalu peduli lagi bahwa pandemik yang kita jalani ini adalah tentang bala ataupun musibah ataupun ada pelajaran yang bisa dipetik karena untuk makan aja itu mereka susah. Untuk sustainable living, untuk melanjutkan kehidupan seperti biasa aja mereka susah gitu. Jadi apakah mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa kita beritahu tentang siraman-siraman rohani yang buat mereka itu apa ya? Oh ini loh sebenarnya ada nilai plusnya buat kita bisa belajar banyak. Karena mereka itu udah nggak lagi peduli dengan apa yang dengan agama, mereka lebih peduli siapa yang memberi dan mereka akan ikutin. Mungkin ada siraman-siraman rohani yang bisa kami beritahu kepada mereka juga biar mereka itu, oh iya ini adalah pahal, ini adalah bala ataupun ini adalah ujian biar meningkatkan derajat kehidupan lagi atau bagaimana Ustaz. Karena keadaan lapangan benar-benar kita bisa bilang lumayan miris dengan hal-hal yang terjadi seperti sekarang ini, apalagi orang-orang yang berada under ekonomi, di bawah rata-rata ekonomi. Mungkin itu saja. Oh ya, Oke. silahkan ditanggapi Pak Kiai terkait dengan kondisi di lapangan yang masyarakat sendiri di khususnya ekonomi ke bawah, mereka cuma melihatnya kepada kebaikan itu yang memberi gitu. Silakan Pak Kiai ditanggapi. Baik. Yang pertama, ini ujian ini sebetulnya kena siapa saja. Kalau menurut saya ujian yang pertama dari yang ditanyakan oleh Pak Syahri tadi adalah menyangkut masalah kita sendiri yang diuji, ya. Kita sebagai seorang beriman itu diuji dengan teman-teman kita yang lain yang mempunyai pandangan seperti itu. Bagaimana cara memahamkan? Nah, posisi memahamkannya saya anggap begini, orang-orang yang sifatnya dia tidak lagi terlalu peduli dengan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa kemudian kita bawa mereka ke ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu artinya ayat-ayat alam semesta. Alam semesta yang saya maksud di sini adalah kadangkala kita diajar oleh alam, diajar oleh keadaan, diajar oleh lingkungan. Bahwasanya sesuatu itu ada yang mengatur, bahwasanya kita harus berpedoman kepada sesuatu, bahwasanya kita harus kembali kepada sesuatu, bahwasanya sunnatullah itu harus berjalan. Sunnatullah mungkin dalam kita adalah hukum kausalitas dan kebiasaan. Sehingga dari apa yang saya sebutkan dan saya gambarkan tadi, mampu memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau saya tidak tahu kita kategorikan orang apa mereka tadi, kalau dia tidak beriman kan pastinya orang kafir, ya. Orang kafir, orang barat, saya tidak menyinggung ini realitas lapangannya Ustaz Ari, itu memang kebanyakan kalau kita masuki mereka dengan ayat-ayat, kayaknya mereka juga bingung apa itu ayat-ayat. Tapi kalau dimasuki dengan kebaikan-kebaikan nilai dari kitab suci Al-Quran, kita jadikan dia sebagai sebuah kebaikan yang kita telurkan, dan ini adalah ajaran agama, tidak pada posisi memberikan ayat, memberikan hadis, tetapi pada posisi nilainya, saya kira bisa masuk. Nanti pada intinya kalau sudah mampu meyakini nilainya tadi, baru kemudian disampaikan tentang masalah ajaran agama yang qauliyah. Jadi yang pertama itu adalah ayat-ayat kauniyah dulu, alam semesta. Kejadian-kejadian yang mungkin bisa. Saya melihat kalau terhadap orang-orang yang tidak percaya, memang tidak bisa kita langsung masuk ke ayat-ayat hadis. Tapi memang harus masuk ke nilai. Ya, harus masuk ke nilai.
nilai kemudian yang bisa memberikan itu. Nanti kalau nilai itu dia sudah yakini dan dia sudah bisa apa namanya ya berinteraksi dengan nilai tadi, dia akan cari ini yang kasih nilai siapa, yang sumbernya nilai ini dari mana. Tapi kalau otomatis langsung kita ajarkan agama memang agak sulit. Saya bisa sedikit membedakan. Saya minta maaf kalau saya mengajar di universitas umum di bawah ini. Kalau kita mengajarkan, karena saya dosen agama, kalau kita mengajarkan misalnya hak asasi manusia, langsung masuk ke ayat-ayat Allah, langsung masuk ke ayat-ayat konsep, misalnya konsep Tuhan dalam agama, masuk ke ayat-ayat. Mereka itu kadang-kala bertanya apa itu, kemudian malah orang-orang yang munafik malah justru, saya sebut munafik saja ini, justru kadang-kala kita sebut ayat, kita sebut hadis, ketika kita kasih kuliah malah dia sebut panas, istilahnya hanya memperolok-olok. Tapi kalau kita coba dulu isi mereka dengan sesuatu yang sifatnya nilai, kemudian terakhir kemudian baru kita bawakan ayatnya, bawakan hadisnya, kadang-kala baru kemudian connect. Nah, saya lihat orang-orang yang jauh dengan agama harusnya didekati dengan cara begitu. Tapi kalau kita mengajar di kampus-kampus yang memang misalnya latar belakangnya Islam langsung, misalnya dia bukan kampus umum tapi kampus agama, itu kalau kita sampaikan ayat, memang mereka dia yakini dulu, baru kemudian dijabarkan ayatnya. Tapi kalau di umum, tidak, itu dia harus masuk dulu nilainya, masuk dulu sisi hal-hal yang sifatnya alam semesta, apa yang bisa kita bawa, baru kemudian kita sampaikan kemudian. Itu mungkin di antara yang saya bisa berbagi, yang saya bisa rasakan. Saya kira nanti bisa diramu sama Ustaz Syahri, karena ini orang lapangan yang langsung berhubungan dan ketemu langsung orang-orang yang begitu. Memang Ustaz Syahri saya anggap diuji juga oleh Allah bagaimana menemukan formula untuk bisa masuk ke mereka. Jadi ujiannya ini bukan cuma untuk mereka, untuk Ustaz Syahri sendiri sebetulnya, bagaimana caranya menemukan formula dalam rangka untuk memasuki mereka. Ayatnya sudah ada, hadisnya sudah ada, tinggal sisi kemanusiaannya, sisi nilainya ketika berbicara dengan mereka. Justru kadang-kala mereka kalau dia sudah dapat posisinya itu, dapat keyakinannya lebih kencang dari kita, orang-orang yang hanya tahu ayat. Kadang-kala begitu yang saya lihat. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa saya bagi ke Ustaz Syahri. Oke. Penjabarannya bagus sekali. Mungkin saya lihat masih ada pertanyaan di ruang chat ini. Masih ada satu pertanyaan terakhir, baru kita sudahi. Nanti kasihan juga ini sudah bertanya, tulisnya ini panjang-panjang tapi tidak disampaikan nanti. Ya, nanti mudah-mudahan ini dari pertanyaan dari Andi Arya MW. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya ingin bertanya soal pandemi ini yang seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi. Akhirnya kondisi ini membuat sebagian masyarakat menyepelekan virus COVID-19 dan penyebarannya. Mungkin itu pertanyaannya. Ini diulang. Kemudian, padahal sebagai manusia berakal, kita tahu bagaimana penyebaran dan efek buruk dari virus ini. Nah, seringkali juga persepsi ini hadir dari tokoh publik. Akhirnya masyarakat menyepelekan virus ini dari umat kita. Padahal para ulama telah bersepakat dengan sikap terhadap virus ini. Bagaimana menyikapi masyarakat? Yang pertanyaannya menyikapi masyarakat yang demikian. Namun kita tetap menyikapinya dengan cara yang baik. Mungkin begitu Pak Kiai. Ya, mungkin langsung ditanggapi Pak Kiai. Ya, baik. Kalau masalah konspirasi, dalam pikiran saya konspirasi ini artinya ini bagian dari apa ya? Untuk melemahkan Islam misalnya, menggempur Islam dan lain sebagainya. Saya menganggap ini tetap ujian dan cobaan. Tetap ujian dan cobaan, tetap bagian dari bala. Ya. Kita diuji dengan konspirasi tersebut, kita diuji dengan kekuatan tersebut. Kalau bisa kita lebih rincikan lagi, ketika kita mendapatkan ujian akibat konspirasi orang-orang itu, kita mampu tidak untuk bisa
lebih memahami agama kita dengan sempurna, kita bisa tidak untuk lebih menjalin silaturahmi yang baik dan lebih mengukuhkan dan mengukuhkan barisan kita misalnya untuk menghadapi konspirasi tersebut. Itu yang menurut saya, dan kita tidak ingin bahwasanya kalau seandainya COVID-19 virus corona ini misalnya hanya dalam posisi dia misalnya hanya ya numpang lewat kemudian tidak memakan korban, saya kira tidak usah kita takuti. Tapi ketika sudah ada fakta dan bukti bahwasanya ada yang mati, ada yang meninggal, sementara di antara agama ini turun dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya tujuan agama itu terhadap 5 hal. Di antara 5 hal itu misalnya yang pertama justru menjaga jiwa. Bagaimana caranya supaya tidak mati, bagaimana supaya tidak meninggal, walaupun itu adalah ajal, ya kita usaha bagaimana caranya untuk bisa menangkis konspirasi tersebut. Kalau dia menyebabkan kematian, kita berusaha bagaimana caranya supaya tidak mati. Jelas ajal adalah milik Allah, kita berusaha untuk bagaimana caranya mati itu kecuali ajal. Tetapi kontra ajal adalah kita berusaha bagaimana caranya agar supaya kita mengikuti. Nah, ini kan yang mencoba untuk menyampaikan protokol kesehatan ini kan dari WHO harus begini, sampaikan virus corona ini kan modelnya begini, penyebarannya begini. Sederhana kalau kita patuhi protokol kesehatan, saya kira kita juga bisa terhindar. Tapi kalau tidak juga patuhi, bisa terpapar juga, dan resiko terpapar itu bisa sembuh, bisa mati. Saya sudah ungkapkan dari awal tadi, ternyata negara dengan tingkat penjagaan kebersihan dan kesehatan tertinggi yang saya dengar katanya Italia, itu juga ambruk di depan virus ini. Maka tidak salah juga kita kalau orang agama juga ya harus mengambil al-asbab, ya. Memang takdir Allah itu dipegang oleh Allah kematian, tapi kan kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita juga memperpanjang umur kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Jadi walaupun ini konspirasi, saya menganggap ini adalah, misalnya kalau itu konspirasi, ujiannya ujian keimanan, kita disuruh untuk menyatukan barisan lagi, tetapi ada usaha-usaha untuk menghindari sesuatu yang menyebabkan kematian, karena maqasidus syariah itu menghindari kematian. Maka tidak boleh kita menyepelekan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, kita berusaha. MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa, fatwanya juga bersayap 2, manakala sudah zona merah tidak boleh, walaupun sholat Jumat harus diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing lagi. Tapi kalau seandainya belum zona merah, misalnya masih dimungkinkan dengan protokol kesehatan yang tinggi. Jadi saya menganggap itu tetap ujian dan cobaan bagi kita umat Islam, walaupun itu konspirasi. Adapun untuk usaha, ya karena ini sudah menghilangkan nyawa dan itu kontra dengan maqasidus syariah, tujuan agama kita, maka kita harus usaha dan tidak boleh kita sepelekan. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Tadi kita cukupkan sebagai pertanyaan terakhir. Mohon maaf kepada kawan-kawan, teman-teman yang sudah angkat tangan dan sudah menulis chat. Pertanyaan mungkin tidak bisa disampaikan karena waktu yang kita siapkan memang dari jam 10 sampai jam 11 ini sudah lewat. Kami selaku moderator mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam kajian online ini yang bertemakan Al-Bala, dalam hal ini bisa diartikan COVID-19 dalam perspektif Al-Quran. Sudah berlangsung dengan alhamdulillah lancar. Mungkin sebagai istilahnya kesimpulan yang dapat kita tangkap dari kajian ini terkait dengan al-bala itu bisa disikapi oleh dua sisi ya, bala sebagai ujian dan bala sebagai kebaikan.
Dan juga pertanyaan juga yang bagaimana mengetahui tolak ukur al-bala. Ternyata kebaikan tidak serta merta itu bagian daripada istilahnya simbol dari kebaikan itu sendiri dan bisa menjadi bencana. Makanya itu tadi dua sisi, bisa menjadi kebaikan dan bisa menjadi ujian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kawan-kawan yang bergabung, khususnya juga teman-teman yang dari luar, dari Jawa juga. Ada juga kawan ini alumni yang bergabung dari Mesir ya, Tarik Rahman, dari Pare, Jawa Timur, kawan-kawan yang lain terima kasih kami ucapkan. Kami mewakili moderator dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap kajian Islam online yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Syabroid, mengucapkan banyak terima kasih. Kalaupun ada kekurangan, kami mewakili STIS SAW mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dan kita tutup juga dengan sama-sama mengucapkan kafaratul majlis. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Serul sudah di screenshot. Ya. Boleh menampilkan semuanya mukanya di kamera. Kamera ini diaktifkan dulu biar ditahu sebagai dokumentasi. Ya. Bisa juga mengangkatkan tangan di kamera. Ya, kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan STIS SAW. Semoga kita ketemu di kajian online yang lain yang dalam tema yang berbeda. Ya, saya kira sudah ya, Ustadz Serlo ya, sudah ya. Oke, kami dari moderator mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.